Selamat pagi, selamat beraktivitas buat kita semuanya di pagi hari ini. Saya mau bikin video terakhir mengenai preview timnas. Kemarin sudah saya buat tentang preview timnas Jerman dan juga timnas Italia. Sekarang yaitu saya mau bahas tentang timnas Belanda dan juga timnas Belgia. Pertama kita ke Belanda dulu. Belanda menurunkan skuad terbaik mereka setelah bisa dibilang Belanda nih absen dalam dua pagelaran ya, Euro 2016 sama Piala Dunia 2018. Mau nggak mau mereka di Euro ini harus berbenah. Minimal mereka harus membuktikan bahwa mereka adalah negara yang ditakuti di Eropa saat ini, bahkan di dunia, karena yang kita tahu Belanda ini kan punya sejarah lah di persepak bolaan dunia. Di Piala Dunia mereka meskipun nggak pernah juara, cuman mereka udah berapa kali runner up. Terus di Piala Eropa nih, kalau nggak salah mereka terakhir juara itu tahun 88 ya, yang pas masa Marco van Basten, nah kan. Jadi bisa dibilang ini adalah kesempatan emas bagi Belanda untuk mengembalikan kejayaan mereka, karena di dua pagelaran sebelumnya itu mereka absen. Kita bahas skuadnya itu dari posisi kiper Jasper Cillessen itu Valencia, Tim Krul Norwich City, Martin Stekelenburg Ajax. Kabar terbaru si Cillessen ini COVID jadi bukan COVID sih, kayaknya cedera dan digantikan sama Marco Bizot yang dari AZ Alkmaar. Defendernya Patrick van Aanholt Crystal Palace, Nathan Ake City, Daley Blind Ajax, Denzel Dumfries AZ, Matthijs de Ligt Juve, Jurrien Timber Ajax, Joel Veldman Brighton, Steven de Vrij Inter, Owen Wijndal PSV. Kalau dari back nih, back kiri kayaknya jadi jatah si Patrick van Aanholt atau Daley Blind juga bisa. Di back tengah itu Matthijs de Ligt sama de Vrij. Terus di kanannya itu ada si Owen Wijndal. Saya sebenarnya nggak terlalu familiar sih sama tim Belanda nih, karena mereka lebih banyak main di Eredivisie ya. Jadi kalaupun di Eredivisie yang saya tahu paling cuman Ajax, PSV sama Feyenoord aja. Yang kayak FC Utrecht, AZ Alkmaar, Heerenveen itu saya nggak tahu kali pemain-pemainnya siapa. Kalau tadi kiper lupa saya bahas siapa yang bakal jadi inti. Kayaknya jadi inti itu antara Tim Krul sama Stekelenburg. Tapi karena Stekelenburg musim ini cuma 7 kali main di Ajax karena karena Andre Onana juga lagi bagus, jadi kayaknya si Tim Krul bisa jadi penjaga gawang utama. Midfieldnya Donny van de Beek tadi malam baru dikonfirmasi dia cedera. Ryan Gravenberch itu Ajax, Frenkie de Jong Barcelona, Davy Klaassen Ajax, Toon Koopmeiners Feyenoord, Martin de Roon Atalanta, Georginio Wijnaldum ini sekarang free transfer kayaknya, dan sebentar lagi ke PSG. Van de Beek nih kasihan juga ya, dia udah terpinggirkan di MU malah cedera. Gravenberch ini saya nggak tahu kayak mana permainannya, cuma dia ini masih 19 tahun dan kayaknya dia di Euro ini bisa lah jadi starting. Untuk midfield, untuk Frenkie de Jong saya yakin dia starter sama si Wijnaldum, dan juga bisa jadi Martin de Roon atau si Davy Klaassen, karena Davy Klaassen sama Martin de Roon kan udah jam terbangnya tinggi lah. Davy Klaassen udah melalang buana di Ajax, Werder Bremen sama Everton kan. Kalau de Roon kan praktis di Atalanta, pernah juga dia main di Middlesbrough kalau salah. Jadi kalau misalnya si Frank de Boer main 4-3-3, paling nempatin de Jong sama Wijnaldum jadi DM, terus di depannya si Davy Klaassen atau Martin de Roon.
Nah, di penyerangnya ini yang menarik. Steven Berghuis, Feyenoord, Cody Gakpo, ini saya nggak tahu timnya apa. Luuk de Jong, Sevilla, Donyell Malen, PSV, Memphis Depay, sekarang free transfer dari Lyon, kabarnya ke Barca. Quincy Promes, Spartak Moskow, Wout Weghorst, Wolfsburg. Kalau dari penyerang ini kayaknya yang di sisi kiri itu Depay. Depay kan biasanya beroperasi di penyerang kiri ya. Di depannya itu ada di penyerang tunggalnya antara Luuk de Jong atau si Quincy Promes. Di kanannya itu bisa jadi si Steven Berghuis, karena Steven Berghuis ini biasanya beroperasi di penyerang sayap kanan. Nanti yang akan menyokong si Luuk de Jong atau Donyell Malen juga bisa sih. Atau Wout Weghorst ini kalau misalnya dicoba jadi striker utama juga bisa, karena statistiknya di Wolfsburg juga nggak mengecewakan lah. Oke, seprediksi timnas Belanda dengan skuad kayak gini menurut saya Belanda masih jadi kuda hitam. Kalau untuk juara jujur sulit ya, karena seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, kompetitor makin kuat. Mungkin kompetitor sekarang yang terkuat dari segi skuad itu Prancis antara tiga ya, Prancis, Jerman sama Portugal. Karena memang tiga-tiganya ini segrup kan. Jadi karena mereka murni punya skuad yang mumpuni lah, lapis dengan tim intinya itu sama-sama mantap. Jadi makanya saya bilang Belanda ini kuda hitam di Piala Eropa nih. Tapi kalau misalnya mereka mengejutkan semua orang dengan masuk final sih bisa. Asal ya berarti mereka harus bisa ngalahkan salah satu dari tiga negara yang saya sebutkan tadi, Prancis, Jerman atau Portugal. Oke, itu dulu dari timnas Belanda. Sekarang kita ke timnas Belgia. Timnas Belgia asuhan Roberto Martinez masih mengandalkan pemain-pemain yang berada di Piala Dunia 2018 pas mereka juara 3. Bisa dibilang skuad ini dihuni juga sama pemain-pemain muda dengan pemain senior. Kalau tadi Belanda paling pemain seniornya itu Memphis Depay ya kan. Terus Luuk de Jong ya, mereka ada juga pemain mudanya, cuman rataan usianya itu masih berkisar 25-26 tahun lah. Nah, untuk Belgia nih kita bahas dulu perjalanan mereka. Di Piala Dunia 2014 Belgia sampai perempat final ya, waktu itu sama Argentina kalah. Di Euro mereka juga sampai perempat final, kalah sama Wales. 2018 ini yang mengejutkan, mereka bisa sampai semifinal, akhirnya mereka kalah sama Prancis, tapi di perebutan tempat ketiga mereka menang lawan Inggris. Nah, kalau Belgia bisa mempertahankan track record Piala Dunia 2018, bukan nggak mungkin mereka bisa melaju jauh. Tapi tetap sama kayak Belanda tadi, Belgia ini kuda hitam, bukan favorit untuk juara. Tapi kalau misalnya mereka bisa membalikkan keadaan, bisa jadi mereka juara. Tapi nggak, saya menganggap Belgia ini masih kuda hitam. Kita lihat skuadnya. Kiper Thibaut Courtois Madrid, Simon Mignolet Klub Brugge, Mats Hummels itu Strasbourg. Kayaknya Thibaut Courtois yang jadi starting. Kita tahu di Madrid ya, dia nge-carry Madrid musim ini dengan banyak save-nya. Jadi saya rasa Thibaut Courtois layak jadi starter. Midfield defendernya ini cuma 5 pemain: Toby Alderweireld Spurs, Diedrich Boyata Hertha Berlin, Jason Denayer Lyon, Thomas Vermaelen Vissel Kobe Jepang, Jan Vertonghen Benfica. Nah ini kayaknya dari defense-nya yang cuma 5 ini, kayaknya si Roberto Martinez ini main 3 back lah. Nggak mungkin dia main dengan 4 back, karena kalau dia main 4 back, ini backnya back tengah semua. Nggak ada yang back kiri sama back kanan. Nanti kita di midfieldnya baru ketahuan siapa yang bisa yang jadi full back kiri sama full back kanan. Tapi kalau ada defense-nya nih, saya rasa yang jadi pemain inti itu Toby Alderweireld, Jan Vertonghen sama si Jason Denayer. Kalau Diedrich Boyata sama Thomas Vermaelen ya bisa jadi sih, cuman apalagi si Diedrich Boyata kan bagus juga di Hertha Berlin musim ini. Tapi prediksi saya sih Alderweireld, Vertonghen sama Denayer. Midfieldnya Yannick Carrasco Atletico Madrid, Timothy Castagne Leicester, Nasser Chadli
kalau nggak salah di Liga Turki, cuma saya lupa timnya. Torgan Hazard Dortmund, Thomas Meunier Dortmund, Kevin De Bruyne City, Leander Dendoncker Wolves, Dennis Praet Leicester, Yori Tielemans Leicester, Hans van Aken saya nggak tahu klubnya apa, Axel Witsel Dortmund. Nah ini kayaknya Yannick Carrasco bisa jadi fullback kiri, terus si apa namanya si siapa si Thomas Meunier bakal jadi fullback kanan, karena si Thomas Meunier itu kan aslinya sebenarnya back kanan. Nah cuman kayaknya seperti yang saya bilang tadi, karena komposisi backnya Belgia itu cuma 5, berarti Belgia ini pakai formasi 3 back terus mainkan fullback kiri sama kanan, berarti pilihan itu jatuh sama Carrasco dan juga Meunier. Nah di tengahnya itu saya kira yang jadi starter bakalan De Bruyne, Torgan Hazard sama Yori Tielemans, karena memang performa 3 pemain ini bagus ya. De Bruyne di City bawa juara Liga Inggris, Tielemans Leicester bawa juara FA, sama si Kastanye juga bawa Torgan Hazard bawa Dortmund juara DFB Pokal. Terus di depannya kayak pakai formasi 3-5-2 nih kayaknya. Itu Jeremy Doku Rennes, Eden Hazard Madrid, Dries Mertens Napoli, Leandro Trossard Brighton, Michy Batshuayi Crystal Palace, Christian Benteke Crystal Palace, Romelu Lukaku Inter. Nah kayaknya yang jadi penyerang utama nih Lukaku sama si Dries Mertens, karena kita tahu Dries Mertens sama Lukaku ini udah kayak Lukaku Lautaro lah di Inter. Mereka ini udah padu kali hubungannya mereka ini udah mantap kali lah selaku duet gitu. Jadi duet mereka ini kayaknya bisa merusak, memporak-porandakan gawang lawan. Jadi peluang Belgia kayaknya di Euro ini saya bilang ya cukup terbuka untuk menjadi juara, tapi sebenarnya mereka ini masih bisa dibilang kuda hitam lah, karena mereka ini kan regenerasi dari bukan regenerasi sih, tapi lebih tepatnya mereka memadukan pemain muda sama senior di Euro ini dengan tetap mengandalkan pemain-pemain yang pas di Piala Dunia 2018. Jadi untuk Belgia dan Belanda saya bilang masih kuda hitam, dan semoga aja dua negara ini bisa menampilkan performa terbaik di Euro nanti. Oke, itu dulu soal preview timnas. Ada 8. Yang pertama kemarin Perancis sama Inggris, yang kedua Spanyol Portugal, yang ketiga Jerman Italia, yang terakhir ini Belgia Belanda. Nanti saya buat video soal hasil match fase grup Euro. Tergantung nanti match mana yang saya tonton, nanti bakal saya buat previewnya. Oke, see you next time. Thank you for watching. See you soon.